Kronologi Poso 1. Fase pertama termasuk singkat dan terbatas pada beberapa lingkungan di kota Poso, meskipun iring-iringan truk yang mengangkut kelompok tertentu dari daerah lain bergabung dalam keributan para pendukung teori provokator, menunjukkan bahwa kekerasan dimulai tepat setelah pengumuman Arif Patanga pada tanggal 13 Desember 1998 yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengikuti pemilihan ulang sebagai Bupati Poso, sekaligus membuka peluang bagi sejumlah kandidat yang ambisius. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Secara kebetulan fase ini juga bertepatan dengan pecahnya rangkaian kekerasan dan unjuk rasa yang terjadi di seluruh Indonesia pasca kejatuhan Orde Baru. Pada malam Natal tanggal 24 Desember 1998 yang secara kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, seorang pemuda yang berasal dari kelurahan mayoritas Protestan di Lombogia bernama Roy Runtuh Bisalemba menikam Ahmad Ridwan, seorang pemuda muslim dari kelurahan Kayamanya. Informasi yang beredar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam. Sedangkan versi Muslim menggambarkannya sebagai serangan terhadap seorang pemuda Muslim yang tertidur di halaman masjid. Dan dalam beberapa versi menyebutkan bahwa korban sedang sholat atau bahkan menjadi imam. Para tokoh dan pemuka agama dari kedua belah pihak kemudian bertemu dan menyepakati bahwa alkohollah yang merupakan sumber masalah dan setuju untuk melarangnya selama bulan Ramadan. Polres Poso berikutnya mulai menyita ribuan minuman keras untuk kemudian dihancurkan dalam sebuah kesempatan. Saat para pemuda Kristen berusaha melindungi sebuah toko miras milik orang Tionghoa Kristen, mereka bertemu dengan para pemuda Muslim yang awalnya berniat untuk menyegel toko tersebut, dan bentrokan antara kelompok pun tidak dapat dihindari. Rumor beserta kabar burung yang beredar di pihak Kristen pada umumnya menyatakan bahwa ada sebuah gereja yang dibakar. Pada tanggal 27 Desember, kelompok orang Kristen bersenjata yang menaiki truk dari Tantena tiba, dipimpin oleh seorang anggota DPRD Poso, Herman Parimo. Parimo diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST), bekas milisi pro pemerintah yang bertempur melawan Permesta dan DITII pada periode tahun 1950-an hingga 1960-an di Poso. Di sisi lain, sedikitnya 9 truk Muslim tiba dari ibu kota Palu, Perigi, dan Ampana. Laporan dari seorang narasumber Muslim memperkirakan bahwa 1.000 orang Muslim tiba dengan menggunakan 27 truk
mobil pickup, dan kapal motor. Bentrokan meningkat dan polisi tidak mampu berbuat banyak meskipun mereka mengaku telah menutup jalur-jalur yang menuju ke Poso. Setelah seminggu, bentrokan kembali meruncing di tengah hujan deras dan mereka yang kehilangan tempat tinggal memilih mengungsi di Tantena, Brigi, dan Ampana. Spanduk surat kaleng dan grafiti yang menyerang para pejabat pemerintah Kabupaten Poso yang beragama Kristen mulai menjamur, terutama menargetkan Parimo dan orang yang diduga mendukungnya. Yahya Patiro yang juga mencalonkan diri sebagai bupati. Panglima Komando Militer Daerah Wirabuana menyatakan bahwa yang mengobarkan kerusuhan adalah 8 pengacau Kristen yang telah mereka tahan. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyatakan hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa kerusuhan di Poso terjadi bukan karena ketegangan agama atau etnis. Mereka menyebut kekerasan terjadi karena miskomunikasi dan mengklaim bahwa tidak ada pejabat lokal yang terlibat dalam upaya untuk mengembalikan kedamaian. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk tim klarifikasi yang mewawancarai 40 saksi dan juga menyimpulkan bahwa tidak ada pejabat daerah Poso yang bertindak sebagai provokator. Parimo yang disebut-sebut sebagai pimpinan iring-iringan kendaraan Kristen yang berangkat dari Tantena ditangkap. Desas-desus terus berlanjut bahwa ada pejabat tinggi di Poso yang berada di balik kekerasan ini. Seperti Bupati Arif Patanga yang beragama Islam, atau Sekretaris Kabupaten Yahya Patiro yang beragama Kristen. Patiro diberi jabatan di pemerintah provinsi di Palu. Menyebabkan kemarahan umat Islam Poso. Pada bulan Februari 1999, polisi menahan adik laki-laki bupati, Akfar Patanga, dengan tuduhan memberikan hasutan untuk melakukan kekerasan. Pada bulan Juni 1999, Gubernur HB Paliuju mencopot Arif sebagai bupati. Laboratorium forensik di Sulawesi Selatan kemudian menyimpulkan bahwa Akfar Patanga adalah penulis dari surat tanpa nama yang isinya menuduh para pejabat Kristen Poso sebagai pihak yang mulai kerusuhan. Saat pemilihan bupati, setelah undang-undang baru tentang desentralisasi disahkan, posisi bupati harus diisi bukan melalui pengangkatan tapi oleh pemilihan di DPRD Poso. Beberapa kandidat termasuk Patiro, seorang Protestan, dan Damsik Lajalani dari Partai Muslim P3 dicoret. Keadaan ini menyisakan 3 calon, seorang anggota Muslim dari Partai Golkar yang berkuasa sebelumnya bernama Muin Pusadan, seorang Muslim bernama Ismail Kasim, dan seorang politikus Kristen bernama Edi Bungkundabu. Pada bulan Juni 1999, pemilihan umum secara demokratis untuk yang pertama kali dalam lebih dari 4 dekade pasca kejatuhan Orde Baru dilaksanakan secara nasional untuk memilih anggota DPRD di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Bersambung, nantikan video yang selanjutnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai kerusuhan Poso.
Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.